Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, di mana Allah telah menurunkan al-ulama warasatul anbiya. Dengan al-ulama warasatul anbiya tadi kita mendapat penerangan, petunjuk dalam kehidupan dunia ini, di mana utusan-utusan Allah setelah kerasulan, kenabian itu putus, maka diteruskan oleh al-ulama warasatul anbiya, yaitu para ulama adalah ahli waris para nabi. Siapakah al-ulama warasatul anbiya itu? Al-ulama warasatul anbiya mereka yang berpikirnya, hatinya, jiwanya, badannya, semua jasad zohir batinnya tidak lain dipersembahkan, diabdikan, yaitu untuk pengabdian kepada masyarakat dan untuk membawa masyarakat menuju ma'rifatullah atau mengenal Allah. Jadi al-ulama warasatul anbiya ini mereka yang dapat warisan Nur Muhammad. Makanya alnya di situ al-ahdul dzikri, yaitu di mana ulama dia selalu ingat kepada Allah karena dia selalu berzikir lisan maupun qalbunya. Bahkan di dalam Al-Quran kata Allah, innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya al-ulama, yaitu ulama. Jadi ulama itu mereka ada yang ulama syariat, ada ulama akhirat, kata Imam Ghazali, atau ulama al-warasatul anbiya itu yang disebut waliya mursyida. Di mana ala ulama warasatul anbiya ini dia memiliki guru dan guru dan guru dan guru dan guru, bukan hanya mentransfer ilmu zohir saja, tapi al ulama warasatul anbiya dia punya mandat dari gurunya, yaitu untuk menyampaikan ajarannya. Di antaranya al-ulama warasatul anbiya itu ada dari kalangan jalur, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dari jalur Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini, yaitu ulama-ulama yang membawa tentang keilmu rohanian. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendapatkan nur ilmu tadi dari Rasulullah. Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Allah. Kemudian cahaya Sayyidina Ali itu dibawa oleh anaknya yang bernama Husain. Husain diteruskan cahaya itu, nurnya, oleh Imam Zainal Abidin. Dari Imam Zainal Abidin dibawa oleh Muhammad Bakir. Dari Syekh Muhammad Bakir dibawa oleh Syekh Ja'far Shadiq. Kemudian cahaya itu dibawa oleh Imam Musa Kazim. Kemudian diteruskan oleh Abu Hasan Al-Ridho, Syekh Maruf Karhi, Syekh Sari Sakoti, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abu Bakar Shibli, Syekh Abdul Fadli Au Abdul Wahid At-Tamimi,
Syekh Abu Farad At-Turtusi, Syekh Abu Hasan Al-Hikari, Syekh Abu Said Mubarak Al-Mahzumi, sampailah ilmu itu yang jauh dari Sayyidina Ali kepada Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddassallahu Aziz, Sohibul Izzazah wal Karamah Fiddin wad dunya wal akhirah. Dari Syekh Abdul Qadir tadi cahaya kerohanian dari jalur Sayyidina Ali itu sampailah kepada anak beliau Syekh Abdul Aziz. Dari Syekh Abdul Aziz turun lagi ke Syekh Muhammad Hatta. Dari Syekh Muhammad Hatta turun lagi ke Syekh Samsudin. Turun lagi cahaya tadi ke Syekh Sarfuddin. Turun lagi ke Syekh Waliyuddin. Turun lagi ke Syekh Nuruddin. Turun lagi ke Hisamuddin. Turun lagi kepada Syekh Yahya. Dan cahaya tadi turun lagi kepada Syekh Abu Bakar, turun lagi kepada Syekh Abdul Rahim, turun lagi kepada Syekh Utsman, kemudian turun lagi kepada Syekh Abdul Fattah, turun lagi ke Syekh Muhammad Murad, turun lagi kepada Syekh Samsudin, turun lagi ke Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, Ahmad Khatib Sambas ini seorang ulama yang berasal dari Kalimantan, Sambas, yang beliau jadi ulama besar di Mekah. Beliau mendalami torekoh yang disebut Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Berkumpullah di Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, Ahmad Khatib Sambas ini seorang ulama Indonesia yang diamanai oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, membawa jalur zikir la ilaha illallah dan membawa zikir hobi, membawa zikir siri, khotaman, kemudian manakiban. Nah, itulah Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang dimana ulama-ulama Indonesia lah yang menyebarkan ajaran secara rohani tentang ketauhidan adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas, dikenal dengan torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dari zikir jahar, zikir hobi, zikir siri, khotaman dan manakiban inilah yang di metode yang dibuat, yang dibimbingkan kepada murid-murid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dari Syekh Ahmad Khatib Sambas kemudian berkembanglah murid-muridnya. Dari Syekh Ahmad Khatib Sambas berkembang dari murid-muridnya. Ada yang dari jalur suluk torekohnya, ada yang dari jalur tabaruk. Kalau kita mengambil dua sampel murid Syekh Ahmad Khatib Sambas, yaitu Syekh Abdul Karim Tanaro Banten, merupakan putra Banten yang mereka belajar ke Mekah kemudian jadi imam besar. Nah, beliau sebagai khalifah Syekh Ahmad Khatib Sambas, khalifatus Syekh dari Pak Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemudian Syekh Abdul Karim Tanaro Banten lah yang menyebarkan ajaran la ilaha illallah atau yang disebut torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah ke daerah Serang, Banten. Dari Syekh Abdul Karim Tanaro Banten lah kemudian muncullah muridnya, yaitu dari Bogor Ciampea Benteng, yang bernama Syekh Solihun Benteng. Itu ajaran jalur suluk, yaitu metode zikir jahar, zikir hobi, zikir siri, khotaman dan manakiban. Dari Syekh Solihun Benteng ini kemudian diteruskan oleh muridnya, yaitu Syekh Abdullah Khair Lio Jambu. Beliaulah yang menyebarkan kalimat la ilallah, meneruskan perjuangan al-ulama wasallamiyah atau para guru mursyid. Perjuangannya diteruskan oleh Abdullah Khair atau Syekh Abdullah Khair Lio Jambu dengan metode zikirnya zahar, khafi, siri, khotaman dan manakiban. Kemudian dari Syekh Abdullah Khair Lio Jambu, jalur suluk toreko jalur suluk ini diteruskanlah oleh Syekh Abdurrahman. Beliau adalah mursyid yang ke-38 setelah pengganti daripada Syekh Abdullah Khair Lio Jambu. Dan sekarang berdirilah Jawiyah Al-Khairiyah, pondok pesantren Miftah Sudur, yang dimana diamanahkan kepada Syekh Abdurrahman, mursyid yang 38, dengan dimandatkan, diperintahkan, diberikan kewenangan menalkin baiat zikir la ilaha illallah dan meningkatkan latifah sampai 7 latifah
dan ditingkatkan kepada khotam tabaruk, yaitu khirqah sufiyah, dan kemudian diteruskan dengan ajaran suluknya, yaitu tarbiyah khalwat, tarbiyah 1, tarbiyah 2, dan tarbiyah 3. Nah, Syekh Abdurrahman yang meneruskan itu. Sampai sekarang berdirilah pondok pesantren Miftahus Sudur itu. Pondok pesantren Miftahus Sudur, miftah itu artinya kunci, sudur itu dada. Jadi Syekh Abdurrahman lah yang dimandatkan oleh Abah Khair Lio Jambu untuk membuka, mengajarkan kalimat la ilallah dengan talqin berzikir. Sebelum ditalqin mandi tobat, sholat tobat, barulah ditalqin zikir kalimat la ilallah 165. Kemudian ada zikir hafiz 100, zikir siri buat yang udah khotam, yang sudah sampai latifah 7, latifah qalbi rusiri khofi apa nafsi kolab. Kemudian di khotam tabaruk oleh Abah Guru Syekh Abdurrahman, yaitu dengan dikasih muraqabah ahadiyah ma'ya akrobiyah. Disitulah Abah Guru memberikan pangkat, memberikan mandat, disebut aulia sogir. Ketika Abah Guru Syekh Abdurrahman ini memberikan labas luka hirkotan supetan aulia sogir, maka banyaklah wali-wali sogir di bawah naungan Syekh Abdurrahman. Jadi wali-wali itu bukan hanya wali songo, itu cerita. Banyak orang yang cerita hanya ke wali songo nyari keberkahan, nyari karomah. Tapi Syekh Abdurrahman, murid Syekh Abdul Khairul Jambu, mursyid yang 38, dan kemursidannya pun seperti yang dikatakan Al-Abah Khair, bahwa Syekh Abdurrahman kemursidannya sudah tercatat di Laul Mahfuz. Bukan ngaku pribadi beliau, tapi diangkat oleh gurunya, yaitu Syekh Abdul Khair Lio Jambu. Syekh Abdul Khair Lio Jambu adalah murid Syekh Solim Benteng. Syekh Solim Benteng adalah murid Syekh Abdul Karim Tanah Banten. Kemudian Syekh Abdul Karim Tanah Banten ada murid Syekh Ahmad Khotib Sambas. Itulah jalur disebut Torekoh Tabaruk menuju Suluk, yang dibawa sekarang dikembangkan oleh Syekh Abdurrahman Cibuntu Bogor, mursyid yang 38, dan beliau mencetak ulama-ulama yang disebut al-ulama Rasulullah dengan diberi mandat dan gelar, yaitu Walia Sogir, dengan mandat khotam sebagai khalifah di dunia, murid-muridnya sebagai khalifah di dunia untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Siapa mereka? Murid-murid Syekh Abdurrahman yang mereka sudah dimandat Walia Sogir atau Wali Sogir. Berkembanglah torekoh ini. Sekalipun ada kelompok yang tidak suka dengan ilmu torekoh, sekalipun ada orang yang skeptif, benci dengan ilmu torekoh. Kenapa? Karena mereka buta hatinya, karena mereka memang tidak diberikan anugerah kemampuan untuk mendalami ilmu torekoh. Dari sinilah Syekh Abdurrahman melahirkan wali-wali sogir. Dan wali sogir itu disebut tabaruk menuju suluk setelah dikhotamkan sampai 10 latifah, 7 latifah di badan. Di badannya latifah qalbi rusiri hopi apa nafsi kolab, dan muraqabah ahdiyah maya akrobiyah di kolbu, di ruh, dan di afa. Barulah di hirqos sufiyah, yaitu wali sogir itu namanya torekoh tabaruk menuju suluk. Ketika murid Syekh Abdurrahman ini pengen ditingkatkan menjadi suluk, torekot suluknya, maka ada tarbiyah atau khalwat tarbiyah, yaitu tarbiyah 1, tarbiyah 2, dan tarbiyah 3. Apa zikirnya? Sama. Zikir jaharnya tarbiyah 1 4.000, zikir jahar tarbiyah 2 12.000, la ilaha illallah, tarbiyah 3 12.000 ya. Di tarbiyah 1 itu zikirnya 4.000, zikir hopinya 20.000. Di latifah qalbi harus mencapai 5.000, latifah ruh 1.000, latifah siri 1.000, latifah hofi 1.000, latifah apa 1.000, latifah nafsi 1.000, latifah kolab 1.000, muraqabah ahadiyah yaitu 3.000, muraqabah ma'iyah 3.000, muraqabah akrobiyah 3.000, maka 20.000
zikir khafi buat tarbiyah 1. Dengan dikasih ilmu belajar dengan Nabi Khidir, hasbiyallah. Bimujiya Khidir Ibnu Malkan, bibarakati Khidir Ibnu Malkan, wabiru Khidir Ibnu Malkan, wabiru Syekh Abdurrahman. Nah, itu. Kemudian Ya Latif 313. Kemudian doa hasbiyallah lidini, hasbiyallah lidunyaya, hasbiyallah ahamani, hasbiyallah man bagu alaih maka dan Nabi Su'im, la haula wala quwata illa billah. Itu dibacanya 21 kali. Ketika tarbiyah 2 pun sama, zikir di latifah 5.000, latifah lainnya tetap 1.000, muraqabahnya tetap 3.000, dan yang diinikan adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu tarbiyah 2. Tarbiyah 3 sama, zikir khafinya itu 5.000, latifah kalau 5.000 sampai muraqabahnya tetap sama. Yang ditarbiyahkan adalah qad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakara katsira. Cuman sekali lagi tegaskan bahwa tarbiyah 1, 2, 3 itu dihapus sama Abah Guru Syekh Abdurrahman 2014 menjadi 1 tarbiyah, yaitu tarbiyah 1, yaitu tentang belajar dengan Nabi Khidir ila hadrati bi mujidi Khidir Ibnu Malkan Al-Fatihah, ila hatu bi barakati Khidir Ibnu Malkan Al-Fatihah, wa ila ruh Khidir Ibnu Malkan Al-Fatihah, baru Syekh Abdurrahman. Dibaca ya latifnya 313, dan ketika sudah diamalkan cukup 50, dengan diawali ila hadus Syekh Al-Mukarram bi barakati Syekh Abdurrahman inna wa ala kulli syai'in Al-Fatihah, baru baca ya latifnya 50 kali. Hasbiyallahilladzi 3 kali, 7 kali, dan seterusnya. Itulah ajaran Abah Guru sampai sekarang ada dan diteruskan oleh murid-muridnya yang mereka yang sudah khalwat tarbiyah. Karena ilmu ini tidak akan habis dan akan penerus-penerusnya. Oleh karena itu, ketika kita bertorekoh